Selamat pagi, jadi adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 7 Denpasar. Jadi pada pagi hari ini saya dari Satuan Bimas Polresta Denpasar yang membidangi pembinaan remaja, pemuda, dan wanita. Dalam hal ini khusus saya dalam hal memberikan pembinaan kepada anak-anak termasuk siswa-siswi SMP Negeri 7 Denpasar kepada khususnya. Baik, pada pagi hari ini jadi saya akan memberikan materi MPLS yaitu budaya anti korupsi. Jadi sebelum lanjut, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iwayan Budiartana, sarjana hukum. Jabatan saya Kanit Bintimas Satbimas Polresta Denpasar. Jadi saya bertugas di Polresta Denpasar. Jadi terkait dengan budaya anti korupsi, tentunya anak-anak harus tahu sejak dini. Nah, tentunya di sini anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang ke depan harus memahami apa sih korupsi itu. Apakah korupsi itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mari kita, adik-adik semua, simak apa yang saya sampaikan dengan baik sehingga adik-adik memahami apa itu korupsi. Nah, sesuai dengan nawacita daripada Presiden Republik Indonesia bahwa dalam revolusi mental, jadi banyak perubahan-perubahan mendasar yang menyangkut cara hidup, cara berpikir, ya, cara memandang masalah, cara mempercayai diri, kemudian meyakini yang semuanya menjelma dalam perilaku dan bertindak bagi bangsa Indonesia. Nah, tentunya sekarang ini ya Indonesia sedang dalam keadaan darurat, ya tidak hanya dalam pandemi COVID saja kita dalam situasi darurat, tetapi ya kita juga mengalami darurat narkoba, ya teroris maupun korupsi. Nah, tentunya di sini yang paling penting ya bagi anak-anak ya yang masih dalam usia dini adalah tindak pidana korupsi. Ya, inilah yang adik-adik perlu pahami karena adik-adik ke depan akan menjadi generasi penerus bangsa yang harus adik-adik pahami. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa di sini ada korupsi dan ada pungli. Tetapi yang paling saya utamakan dalam pembahasan MPLS ini adalah budaya anti korupsi. Nah, tentunya adik-adik harus tahu ya seperti apa ya daripada korupsi itu. Nah, yang pertama adalah pengertian daripada korupsi. Ya, pengertian korupsi dan pungli. Ya, tetapi untuk pungli saya berikan apa itu pungli, pengertian pungli, tetapi untuk korupsi ya ini yang saya akan sampaikan dalam pembahasan ini. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, itu kalau definisi daripada korupsi. Nah, kemudian di sini ada pungli. Ya, kalau pungli adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, ya itu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemberantasan pungli. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa ya, jadi ini dasar hukumnya ya. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi dasar hukum. Ya.
tujuan daripada pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Ya, ini. Jadi kenapa? Jadi pendidikan ya budaya anti korupsi diberikan sejak dini. Nah, di sini tentunya punya tujuan. Ya, tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Yang pertama, ya, pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya, jadi pembentukan karakter itu jadi sudah sejak anak-anak, sebenarnya tidak dari SMP tetapi dari TK pun kita sudah ajarkan bagaimana ya. Jadi kita itu membentuk karakter ya, membentuk karakter bagaimana korupsi itu berbahaya atau tidak bagi negara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Ya, jadi apa yang dilakukan? Ya, jadi penanaman anti korupsi ini merupakan ya artinya program jangka panjang. Ya, tentunya ini kita nikmati nanti setelah adik-adik setelah dewasa. Ya, setelah dewasa kemudian adik-adik pasti nanti akan memahami, oh ternyata korupsi itu berbahaya bagi kelangsungan berkehidupan berbangsa dan negara. Karena ini penanaman pendidikan anti korupsi ini ya ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, jadi tidak hanya mungkin MPLS tahun ini saja, tetapi untuk ke depan. Ya, untuk ke depan kemudian tahun berikutnya sehingga adik-adik ya tingkat SMP ini memahami, oh ternyata korupsi itu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping mungkin narkoba atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ya, adik-adik, ya tentunya adik-adik merupakan bagian daripada generasi muda. Nah, tentunya di sini adik-adik harus memahami ya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Jangan sampai nanti adik-adik menganggap korupsi itu adalah hal yang sepele. Mungkin menganggap itu sudah biasa, itu sudah warisan nenek moyang. Itu tidak bisa seperti itu. Tetapi bagaimana adik-adik mengetahui, memahami dan bisa melaksanakan nanti ke depan bahwa korupsi itu adalah hal yang sangat berbahaya, ya, yang sangat mendapat perhatian, yang perlu kita berantas sejak dini. Itu ya daripada tujuan daripada pelaksanaan pendidikan anti korupsi dalam lingkungan pendidikan. Nah, kemudian di sini kita tinjau ya, jadi terkait dengan data korupsi ya, data korupsi sejak KPK berdiri ya. Jadi kalau dulu korupsi itu dianggap hal-hal biasa saja, tetapi dengan dibentuknya korupsi, saya ulangi, dengan dibentuknya KPK ya oleh pemerintah, jadi sudah mulai korupsi itu mulai ditindak ya, sudah banyak ya. Jadi sudah banyak sesuai dengan data, mungkin adik-adik bisa lihat dalam data di sini ya, ternyata jumlah korupsi jadi tidak hanya melibatkan di kalangan swasta tetapi juga di kalangan pemerintah, wakil rakyat, ya kementerian, hakim, bahkan sampai penegak hukum pun banyak yang ditindak oleh KPK terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian di sini ada indeks daripada persepsi korupsi. Ya, ini data lama ini ya. Jadi tahun 2017. Ya, jadi dari tahun 2017. Nah, di sini indeks persepsi korupsi itu ya, jadi Indonesia jadi rankingnya 96 dari negara-negara yang ada di dunia. Ya, tentunya 96 ini ya, ini merupakan angka yang tinggi juga ya, terkait dengan perbandingan jumlah korupsi khususnya di negara-negara ASEAN ya. Nah, tentunya di sini yang banyak yang didominasi oleh ya pelaku-pelaku korupsi itu adalah bakal caleg, kemudian mantan ya, kemudian mantan napi korupsi ya. Faktor penyebab korupsi Indonesia ya, perlu diketahui adik-adik bahwa faktor penyebab korupsi di Indonesia ini ada banyak hal ya. Jadi ada banyak hal ya. Di sini yang pertama jadi dari faktor internal, kemudian pada faktor eksternal, kemudian ada yang ketiga adalah mental dan moral ya. Untuk faktor internal
ya, jadi untuk faktor internal perilaku individu, ya, individu yang tamak, ya, biasanya ini sangat mempengaruhi daripada faktor daripada penyebab korupsi. Kemudian moral rendah, ya, moral yang rendah, kemudian keluarga dan lingkungan. Nah, perlu saya jelaskan faktor internal di sini, ya, perilaku yang tamak. Biasanya, ya, orang itu kalau sudah dapat satu, biasanya mau dapat lebih banyak lagi, mau dapat dua, mau dapat tiga. Ya, tentunya inilah rasa tidak puas diri, ya, ini biasanya. Kemudian moral yang rendah, ya, moral yang rendah. Jadi menganggap tindak pidana korupsi itu adalah hal yang biasa, ya, jadi hal biasa. Nah, tentunya di sini pendidikan karakter dan moral yang paling penting. Kemudian keluarga atau lingkungan, ya, biasanya yang paling besar dalam faktor penyebab daripada tindak pidana korupsi ini adalah keluarga, lingkungan, ya, keluarga, kemudian lingkungan. Nah, faktor keluarga biasanya sangat dipengaruhi oleh misalnya di sini bapaknya seorang pejabat, ya. Kemudian bagaimana si anaknya ingin mungkin membeli mobil baru, sedangkan kalau dilihat dari gaji bapaknya sebagai pejabat, ya, kalau diminta untuk membeli mobil baru itu biasanya tidak sanggup. Nah, inilah yang biasanya dorongan-dorongan inilah yang biasanya yang bisa menimbulkan penyebab sebagai penyebab dari korupsi, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ada faktor internal, sekarang ada yang kedua adalah faktor eksternal, ya. Faktor eksternal ini adalah faktor ekonomi, politik, organisasi atau sistem leadership, ya, akuntabilitas, wasdal, kontrol sosial. Nah, di sini faktor eksternal ini, ya, faktor ekonomi, ya, ini sangat dipengaruhi oleh individu daripada pelaku-pelaku koruptor, ya. Kemudian politik, biasanya untuk politik ini biasanya paling rawan ketika musim-musim pemilihan umum, ya, pemilihan umum ini biasanya sangat rawan, ya, terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, untuk adik-adik, ya, untuk adik-adik di sekolah ini, ya, biasanya belum banyak mengenal tentang korupsi, tetapi adik-adik harus tahu bagaimana korupsi itu sendiri, ya, terkait dengan faktor eksternal, ya. Nah, tentunya di sini juga adik-adik misalnya, ya, adik-adik di sini ada organisasi OSIS, ya, organisasi OSIS. Tentunya di sini adik-adik pasti ada yang duduk sebagai bendahara. Nah, disinilah di sini biasanya sangat rawan, ya, jadi sangat rawan terkait dengan pelaksanaan korupsi. Nah, tentunya adik-adik harus memahami bahwa korupsi itu sangat berbahaya, ya, tidak hanya pada negara, tetapi dalam suatu organisasi juga sangat berbahaya. Jadi tindakan korupsi walaupun itu jumlahnya kecil, ya, ini akan mempengaruhi daripada organisasi itu sendiri. Ya, misalnya kalau di tingkat sekolah OSIS, ya, bendahara OSIS misalnya, contohnya, ya. Jadi jangan sampai nanti mengambil tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mengarah pada korupsi. Ya, tentunya di sini apabila itu terjadi, ya, ini akan mempengaruhi daripada perilaku nanti ke depan adik-adik setelah adik-adik menginjak dewasa, atau mungkin nanti setelah adik-adik mungkin bekerja, menjabat. Nah, ini akan mempengaruhi daripada pribadi adik-adik itu sendiri. Nah, kemudian yang paling ketiga di sini ada, ya, mental dan moral. Nah, untuk mental dan moral inilah sebenarnya yang paling penting daripada pembelajaran anti korupsi itu sendiri. Kalau mentalnya sudah baik atau moralnya sudah baik, walaupun peluang-peluang untuk melakukan korupsi itu ada, ya, ini akan bisa dibendung, ya, ini akan bisa dihindari, ya, kalau sudah mentalnya baik. Misalnya, ya, sebagai misalnya bendahara, contoh, ya, ini sebagai bendahara. Jadi apabila ada peluang, tetapi kalau mentalnya sudah bagus, ya, di mental koruptornya tidak ada, saya yakin, ya, korupsi itu tidak akan terjadi. Ya, ini yang perlu adik-adik pahami. Kemudian di sini ada kategori jenis korupsi. Ya, ini adik-adik mungkin belum tahu, ya, yang mana saja sih sebenarnya yang termasuk daripada korupsi. Ya, ini yang perlu
adik-adik pahami. Ya. Yang pertama yaitu kategori jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara. Jadi semua kerugian. Jadi semua perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara itu dianggap korupsi. Ya. Kemudian suap menyuap. Ya, suap menyuap ini juga merupakan bagian daripada kategori jenis korupsi. Ya, tentunya di sini biasanya sering dilakukan oleh pejabat publik ya atau mungkin mohon maaf oknum daripada aparat penegak hukum. Ya, sering dilakukan perbuatan suap menyuap. Kemudian yang tiga, penggelapan dalam jabatan. Ya, jadi di sini penggelapan dalam jabatan di sini ya seperti misalnya ya, jadi seorang pejabat ya mungkin di bagian perizinan, contoh ini ya di bagian perizinan, kemudian mempergunakan jabatannya untuk mengambil uang daripada hasil pengurusan izin itu untuk kepentingannya sendiri, jadi untuk menguntungkan diri sendiri. Ini adalah bagian daripada penggelapan dalam jabatan. Kemudian pemerasan, ya pemerasan di sini ya contohnya jadi adik-adik memeras seseorang untuk melakukan ya tindakan sesuatu, misalnya dalam hal mungkin adik-adik ditilang misalnya ya di jalan raya, ya di jalan raya. Kemudian adik-adik disuruh mengeluarkan uang, ya itu karena kalau mengeluarkan uang kemudian disuruh kalau sudah diberikan uang kemudian adik-adik dibebaskan. Kalau tidak memberikan uang, tidak akan dibebaskan. Itu adalah bagian daripada pemerasan. Kemudian ada perbuatan curang. Ya, jadi perbuatan curang. Ya, ini adalah bagian daripada jenis korupsi. Curang misalnya, ya, biar adik-adik tahu. Makanya saya berikan contoh. Ya, perbuatan curang. Misalnya, ya mungkin adik-adik berbelanja, beli sesuatu di toko emas misalnya, ternyata di situ ada alat pengukur daripada berat itu jadi diubah-ubah. Nah, tentunya di sini adalah bagian daripada kategori jenis korupsi itu sendiri. Makanya nanti adik-adik siapa tahu nanti mungkin orang tuanya yang jualan itu jangan sampai nanti mengubah daripada alat timbang atau alat ukurnya. Ya, karena itu adalah bagian daripada kategori daripada korupsi. Ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini biasanya dalam pengadaan pengadaan barang. Ya, ini nanti biar adik-adik tahu gitu. Ya, ini sebenarnya bukan dalam ranahnya masih adik-adik, tapi adik-adik tahu bagaimana sih korupsi itu. Ya, ini misalnya ya. Contohnya dalam pengadaan barang, mungkin di sekolah misalnya pengadaan buku, ya mungkin ada markup harga. Nah, ini adalah bagian daripada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian gratifikasi. Ya, gratifikasi ini adalah tindakan-tindakan juga yang melanggar hukum. Ya, biasanya orang itu bisa mungkin menduduki jabatan. Ya, tentunya nanti mungkin dengan setoran-setoran. Nah, ini adalah bagian daripada gratifikasi. Ya, contoh daripada gratifikasi. Kemudian di sini ada akibat dari korupsi. Nah, tentunya ada perbuatan, tentunya ada akibat. Ya, akibat dari korupsi itu sendiri, ya di sini sebenarnya satu, ya negara menjadi bangkrut akibat terhambatnya pembangunan nasional. Ya, ini akibat yang pertama. Ya, karena semua uang-uang diambil sehingga negara tidak bisa membangun. Ya, tentunya di sini adalah akan menimbulkan akibat daripada tindakan daripada korupsi itu sendiri. Kemudian yang kedua, memperparah kemiskinan. Ya, kemudian pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan menjadi mahal. Ya, jadi adik-adik apabila nanti korupsi ini merajalela, ya adik-adik tidak akan bisa menikmati pendidikan karena semua biaya yang seharusnya dialokasikan ke pendidikan sudah dikorupsi. Ya, tentunya nanti adik-adik akan membayar mahal. Ya, ini termasuk pelayanan kesehatan juga. Ya, jadi pelayanan kesehatan juga akan menjadi mahal. Ya, jadi adik-adik kalau korupsi merajalela, jadi adik-adik apabila berobat
ke rumah sakit ini biayanya sangat mahal. Karena apa? Biaya kesehatan sudah dikorupsi juga. Ya, ini yang perlu adik-adik pahami. Ya, akibat daripada korupsi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatnya pengangguran yang menimbulkan naiknya angka kriminalitas. Ya, jadi dengan merajalelanya korupsi, ya ini meningkatkan ya pengangguran. Ya, banyaknya pengangguran karena semua pembangunan macet. Ya, akhirnya apa? Banyak pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi banyak pemuda yang seharusnya mendapat lapangan pekerjaan, ya tidak mendapat lapangan pekerjaan. Yang akhirnya kriminalitas meningkat. Nah, di sana sini mungkin akan terjadi kerusuhan. Ya, di sana sini akan terjadi pencurian. Ya, ini di sana sini akan terjadi keributan-keributan. Nah, ini kalau sudah seperti itu, ya otomatis ini negara ini bisa hancur, bisa bubar. Nah, kalau negara bubar, ya bagaimana? Adik-adik tidak akan bisa menikmati sekolah, tidak akan bisa menikmati bagaimana adik-adik hidup yang layak, bagaimana adik-adik bisa menikmati hidup yang sejahtera. Begitu juga dengan keluarga adik-adik semua. Nah, di sini ya itulah bagian daripada akibat daripada tindak pidana daripada korupsi. Nah, bagaimana cara memberantas korupsi? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa kalau adik-adik sendiri mungkin memberantas korupsi tidak bisa, tetapi ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara itu sendiri yang didukung oleh rakyat dan seluruh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana kita cara memberantas korupsi? Ya, tentunya di sini ya kalau kita hanya sendiri ya yang berbicara ya tidak akan mungkin, tetapi kalau itu pemerintah yang berbicara didukung oleh rakyatnya, saya yakin korupsi itu akan bisa diberantas. Yang pertama yaitu memberikan ya hukuman yang berat ya pada koruptor, ya memberikan hukuman berat pada koruptor ya. Jadi hukuman berat ya. Yang kedua, kita harus menjadi pemimpin yang berintegritas. Ya, dalam artian pemimpin yang berintegritas ini adalah pemimpin yang betul-betul artinya memberikan contoh bahwa korupsi itu melanggar hukum, bahwa korupsi itu sangat merugikan bangsa dan negara, bahwa korupsi itu adalah merugikan rakyat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, menguatkan teknologi pada sistem. Ya, menguatkan teknologi pada sistem. Sekarang zamannya teknologi. Ya, apapun itu sekarang bisa dilacak. Ya, tentunya dengan menguatkan teknologi pada sistem otomatis ya korupsi atau upaya-upaya tindakan-tindakan yang mengarah korupsi bisa terdeteksi. Ya, apalagi sekarang zamannya IT. Ya, semua terkait dengan mungkin transaksi keuangan atau transaksi jual beli, ya semuanya bisa dideteksi ya melalui sistem teknologi yang sudah ada. Ya, mungkin dalam hal ini OJK ya Otoritas Jasa Keuangan ya ini yang akan berperan dalam pemberantasan atau memonitor korupsi yang ada di tengah-tengah masyarakat atau yang terjadi di kalangan pejabat juga. Ya. Kemudian yang keempat, menanamkan pendidikan moral sejak kecil atau dini. Nah, inilah yang harus adik-adik siswa-siswi SMP 7 yang harus dipahami betul. Ya, yang keempat ini, ya, menanamkan pendidikan moral sejak kecil atau dini. Nah, tentunya di sini ya dengan menanamkan ya mungkin moral bahwa bagaimana ternyata korupsi itu sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Termasuk kalau kita melakukan bukan hanya berbahaya tetapi itu akan bisa menimbulkan sanksi hukum bagi kita. Ya, ini yang perlu adik-adik pahami ya, khususnya yang keempat ini. Biasanya untuk menanamkan pendidikan moral sejak kecil atau dini ini ya tidak dari tingkat SMP tetapi dari TK itu sudah sebenarnya perlu kita ajarkan, perlu kita berikan pemahaman ya dari hal-hal yang sangat kecil. Kemudian yang kelima, menanamkan nilai-nilai religi secara intensif. Ya, jadi kita sebagai umat beragama ya tentunya bisa memahami bahwa korupsi itu
adalah tindakan-tindakan bukannya hanya melanggar hukum ya pidana, tetapi juga melanggar hukum keagamaan, ya, hukum agama. Ya, tentunya di sini adik-adik, ya, saya yakin semua adik-adik beragama. Tentunya agama itu tidak membenarkan juga tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya, khususnya dalam hal ini korupsi. Ya, kemudian supremasi hukum yang kuat. Ya, di sini supremasi hukum yang kuat di sini maksudnya adalah bagaimana pemerintah itu memberikan jaminan, ya, jaminan hukum bagi bukan jaminan hukum, tetapi bisa memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku-pelaku daripada koruptor itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, menutup celah internasional. Ya, di sini untuk koruptor biar adik-adik tahu, ya, ini sebenarnya untuk adik-adik belum harus tahu, tetapi adik-adik wajib mengetahui. Karena apa? Nanti adik-adik akan tidak hanya masih status anak-anak, tetapi adik-adik juga nanti akan beranjak dewasa, kemudian akan menjadi orang tua. Nah, tentunya di sini adik-adik harus tahu, ya, yang ketujuh ini adalah menutup celah internasional. Artinya adik-adik mungkin nanti ke depan adik-adik setelah dewasa, siapa tahu ada yang mungkin menduduki jabatan, ya, setelah adik-adik nanti sekolah, kemudian bekerja, menduduki jabatan. Nah, ini bagaimana kita bisa menutup celah internasional. Ya, karena koruptor-koruptor sekarang ini banyak menyembunyikan, ya, hasil koruptornya itu di luar negeri. Ya, jadi seperti mungkin di negara-negara yang tidak ada ekstradisi dengan negara Indonesia. Ya, ini biasanya dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku koruptor untuk menyembunyikan daripada hasil kejahatannya. Nah, inilah yang perlu adik-adik mungkin nanti ke depan setelah adik-adik menjalani kehidupan mungkin dewasa nanti, siapa tahu nanti ada yang menjadi pejabat atau penegak hukum. Ya, ini yang adik-adik perlu pahami. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi bagi kalangan pelajar. Ya, di sini adalah membuat, ya, jadi tujuannya adalah membuat siswa atau pelajar mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melaksanakan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Nah, itu adalah tujuan daripada umum daripada pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi kalangan pelajar di sekolah-sekolah. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa untuk sanksi, ya, jadi untuk sanksi mungkin adik-adik sudah pernah melihat, sudah pernah membaca di media cetak maupun di media elektronik, ya, bahwa pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya dalam hal pemberantasan korupsi. Ya, tentunya di sini yang menjadi leading sektor adalah KPK dengan dibantu oleh aparat penegak hukum yang lainnya. Nah, tentunya di sini adik-adik memahami bahwa untuk koruptor, ya, sanksinya cukup berat, ya, dan mulai dari pengambilan atau mengambil alih daripada kekayaan daripada pelaku-pelaku koruptor itu sendiri sampai hukuman pidana yang cukup berat. Nah, di sini perlu adik ketahui bahwa koruptor itu, ya, harus kita berantas demi masa depan bangsa dan negara kita ke depan lebih baik lagi, kemudian negara kita lebih maju lagi. Makanya di tangan adik-adiklah semua nanti bangsa dan negara ini estafet daripada kepemimpinan. Tidak mungkinlah kami ini, terutama kami yang sudah tua, ya, yang sudah menjelang pensiun, ya, yang akan membangun daripada negara ini. Tetapi adik-adik lah yang ke depan yang akan membangun, ya, yang menjaga, ya, yang mengamankan daripada negara ini. Baik adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 7 Denpasar. Jadi dalam hal ini saya dari Satuan Bimas Polresta Denpasar
mari kita cegah korupsi sejak usia dini. Ya, tentunya dengan etika dan moral yang baik yang bisa memberantas korupsi di negara ini. Terima kasih. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dalam MPLS ini semoga berguna bagi kehidupan mungkin ke depan bagi adik-adik semua. Terima kasih.